Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pembuatan produk kerajinan dapat mengembangkan apresiasi terhadap karya dan budaya bangsa, sehingga kita akan bangga terhadap keanekaragaman budaya bangsa. Pembuatan produk kerajinan dapat melatih ketekunan bekerja. Dengan banyak berlatih, kita akan berani unjuk kerja dan unjuk hasil kerja. Akhirnya akan memiliki sikap mantap, kreatif, dan inovatif. Dengan demikian akan berbentuk percaya diri, punya keberanian dan tidak ragu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dan perencanaan, serta mampu berpikir kritis. Sikap mental demikian ini akan membentuk sikap mental produktif, kreatif, dan berani menghadapi resiko. Dalam proses produksi kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal, yaitu A. Bentuk. Yang dimaksud dengan bentuk pada produk kerajinan adalah wujud fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itu pula dalam ciptaan seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, dan sebagainya. Selain itu, pengrajin harus menguasai prinsip-prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, keharmonisasi, kontras, dan sebagainya. B. Fungsi. Dalam pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubung bentuk dengan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi sementara bentuk tetap indah. Dalam pembuatan produk kerajinan harus benar-benar memperhatikan aspek kenyamanan. C. Bahan. Pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki seorang pengrajin. Dengan adanya pemahaman terhadap bahan, ia akan mampu menemukan teknik pengolahannya. Dengan teknik yang tepat akan dihasilkan karya kerajinan secara optimal, karena setiap bahan selalu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tanah liat berbeda karakternya dengan lilin, semen berbeda karakternya dengan gips. Bahkan setiap jenis kayu memiliki karakter sendiri-sendiri. Setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang berbeda-beda. Karakter-karakter setiap bahan tersebut pada umumnya ditentukan oleh susunan unsur-unsur pembentuknya. Seorang pengrajin harus mampu memandukan aspek bentuk, fungsi, dan bahan agar hasilnya optimal. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan bekerja sama. Pada pembahasan berikut ini difokuskan pada produk kerajinan dari bahan limbah kulit jagung dan pertimbangan bahwa limbah kulit jagung mudah dapat seluruh wilayah Nusantara. Walaupun demikian, siswa diberi kebebasan untuk menentukan bahan lain yang sejenis dan mudah didapatkan pada daerah-daerah masing-masing. Produksi kerajinan dari bahan limbah kulit jagung di bawah ini merupakan contoh untuk menambahkan pengetahuan. Tentunya masih banyak produk kerajinan dari bahan limbah lainnya yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Berikut dijelaskan proses produksi kerajinan dari bahan limbah kulit jagung. A. Perencanaan produk. Kulit jagung yang sepintas tidak berharga dapat menjadi karya kerajinan yang indah. Kulit jagung adalah limbah berbentuk bangun datar yang banyak ditemui di pasar tradisional. Banyak pedagang sayur membuang kulit jagung di tempat sampah. Dengan memanfaatkan limbah kulit jagung, sampah yang mencemari lingkungan dapat dikurangi. Kulit jagung merupakan limbah basah, maka kulit jagung merupakan kandungan air yang tinggi. Cara pengolahannya dengan proses sederhana dan relatif mudah, yaitu dengan panas matahari hingga kering. Setelah kering, kulit jagung dapat diwarnai lalu dikeringkan dan disetrika agar lembarannya dapat terlihat halus dan rata sehingga akan mudah dibentuk. Dalam membentuk kulit jagung, bentuk menjadi karya memang perlu ketekunan sehingga akan dapat dihasilkan karya kerajinan yang bagus dan menarik. Kulit jagung dapat dibuat menjadi berbagai karya seperti bunga, boneka, hiasan pensil, penghias wadah, hiasan bingkai foto, hiasan anyaman untuk keranjang atau tas, dan bentuk kerajinan lainnya. Dijelaskan proses pembuatan karya kerajinan kulit jagung. Bahan-bahan pendukung adalah kulit jagung,
cat, warna tekstil, benang, lidi, tali tampar, dan pas bunga. B. Alat pendukung. Jenis dan fungsi peralatan untuk pembuatan karya kerajinan dari limbah kulit jagung adalah gunting. C. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sikap pada saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan cara memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman. Jangan lupa setelah proses pekerjaan selesai, bersihkan semua peralatan dan simpan pada tempat semestinya. Pastikan ruang kerja supaya tetap bersih, rapi, dan sehat. D. Teknik pembuatan. Proses pembuatan kerajinan dari limbah kulit jagung sebagai berikut. Selanjutnya materi dibawakan oleh Arina. Dalam membuat karya kerajinan dari limbah kulit jagung, terlebih dahulu menyiapkan rancangan yang dikehendaki. Beberapa motif rancangan antara lain adalah membentuk macam-macam bunga, mainan, dan lain-lain. Berikut contoh rancangan untuk hiasan bunga dari kulit jagung. Siapkan beberapa batang lidi untuk digunakan sebagai tangkai bunga. Batang lidi dapat memanfaatkan limbah tusuk sate, limbah kawat, sapu lidi, dan lain-lain. Kulit jagung yang akan digunakan untuk kerajinan hiasan bunga diusahakan yang masih utuh dan kering. Untuk menghaluskannya, dapat menggunakan setrika. Hal ini akan memudahkan di dalam pembuatan bentuk yang dikehendaki. Membelah atau guntinglah beberapa lembar kulit jagung menjadi lembaran-lembaran yang nanti digunakan untuk kelopak bunga sesuai yang diinginkan. Bentuklah lembaran-lembaran kulit jagung dengan jalan memutar dan menekan sehingga menyerupai kelopak bunga. Agar kelopak bunga terlihat lebih menarik, maka balutlah dengan memakai serabut kulit jagung yang telah diwarnai dan kemudian rekatkan pula beberapa lembar kulit jagung yang berbentuk kelopak bunga dengan menggunakan benang. Bunga dibuat dengan cara menata kelopak bunga satu persatu dan diikatkan pada tangkai dengan menggunakan benang. Kelopak bunga yang sudah selesai dibuat, kemudian bagian tangkainya dibalut dengan tali dan ditempelkan kulit jagung yang sudah diwarnai sebagai hiasan daun. Bentuklah secara berulang untuk membuat model bunga. Selanjutnya, apabila jumlahnya telah mencukupi, maka bunga yang dibuat dengan memakai bahan dasar limbah kulit jagung tersebut siap untuk digunakan sebagai hiasan interior maupun eksterior rumah yang dapat diletakkan di atas meja atau diletakkan pada tempat lain yang sesuai. Pembuatan kerajinan bunga seperti contoh sebelumnya hanya merupakan salah satu contoh sederhana dari pengolahan limbah kulit jagung menjadi suatu karya kerajinan. Limbah kulit jagung dapat dibuat menjadi kerajinan dalam bentuk lain, misalnya boneka, gantungan kunci, dan sebagainya. Limbah kulit jagung juga dapat dibuat karya kerajinan per kantung atau per tangkai, sehingga konsumen dapat membeli sendiri rangkaian bunga yang mereka kehendaki untuk dikreasikan menjadi karya kerajinan sesuai kreativitas konsumen. Diharapkan kalian dapat memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar lainnya menjadi karya kerajinan yang unik dan menarik, serta memiliki daya jual yang tinggi. I'm like hello, 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 where you been all my life? Yeah.